Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang bahagia orang benar. Saya yakin semua orang di dunia ini, siapapun dia, selalu mengharapkan semua hal-hal yang baik untuk dirinya, untuk keluarganya, mengharapkan kebahagiaan, berkat-berkat jasmani, materi, kesehatan, perlindungan, kehormatan. Semua itu dicari oleh banyak orang, dan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, semua berkat-berkat yang terbaik itu tersedia di dalam Tuhan. Tuhan memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kita lihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-112, di situ ada luar biasa berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama ada kebahagiaan. Di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian ada berkat bagi anak cucu. Ya, anak cucunya akan perkasa. Angkatan orang benar akan diberkati. Kemudian ada harta dan kekayaan ada di dalam rumah orang benar. Itu tertulis juga di Amsal 3 ayat 33b, bahwa rumah orang benar itu akan diberkati. Kemudian ada terang di tengah-tengah kegelapan di dalam ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ya. Kemudian ada kemujuran di ayat yang kelima. Ada keberuntungan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ada kekuatan untuk tidak goyah selama-lamanya. Kemudian tidak takut, di dalam ayat yang ketujuh dituliskan tidak takut kepada kabar celaka. Dan ada kemuliaan di dalam ayat yang ke-9, ketanduknya meninggi dalam kemuliaan. Wow, ini sungguh berkat-berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan cari ke tempat-tempat yang lain atau kepada ilah-ilah yang lain. Di dalam Tuhan ada segala-galanya. Jangan berharap kepada yang lain, bahkan kepada manusia atau kepada kekuatan sendiri. Di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan tersedia semua segala-galanya. Namun jangan lupa bahwa semua berkat-berkat itu mengikuti satu kondisi atau satu syarat yang harus dipenuhi. Ada kondisi rohani yang harus terpenuhi supaya semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu terwujud di dalam kehidupan kita. Kondisi seperti apa yang harus dipenuhi? Yang pertama tadi dikatakan di ayat 1, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia itu orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi kebahagiaan itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa menerjemahkan apa artinya takut akan Tuhan. Dan bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi sangat suka kepada perintah-perintahnya, kepada semua perintah Tuhan. Apapun itu perintahnya, bukan hanya perintah yang enak-enak saja, tapi yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kemudian dikatakan di ayat yang kedua itu anak cucu. Siapa? Anak cucu siapa? Angkatan siapa yang akan diberkati? Anak cucu atau angkatan orang benar. Jadi orang yang hidupnya dalam kebenaran, yang anak cucunya akan diberkati. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 dikatakan ia membagi-bagikan. Ini berbicara tentang orang yang murah hati, punya belas kasihan, orang yang pengasih dan penyayang. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, orang yang pengasih dan penyayang. Ayat yang ke-7, yang tidak takut kepada kabar celaka, ya, yang hatinya kuat tetap teguh, itu siapa? Orang yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita pahami, seringkali kita hanya mengharapkan semua yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan kondisi yang harus kita miliki, yang menjadi bagian kita. Jadi mari kita melakukan bagian kita untuk takut akan Tuhan, sangat suka kepada perintahnya, menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, jadi orang yang murah hati, penuh belas kasihan, yang mau membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin,
penuh belas kasih dan penyayang, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan tidak lalai untuk melakukan bagiannya. Dia akan tidak pernah lalai menepati semua janjinya. Dia pasti akan memenuhi apa yang sudah dia janjikan. Ya, Tuhan itu berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kita. Dia rindu ya bahwa kita adalah orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan itu dengan keterpaksaan ya, tetapi Tuhan rindu bahwa kita melakukan bagian kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab ya, untuk kita takut akan Tuhan, untuk kita melakukan segala yang berkenan kepada Tuhan ya, dan Dia pasti akan melakukan bagiannya. Dan kita percaya hanya dengan kita hidup di dalam kebenaran, di dalam koridornya Tuhan, di dalam jalan-jalan dan kehendaknya, disitulah berkat-berkat Tuhan tersedia. Tidak ada di tempat lain. Ya, berkat Tuhan tersedia hanya di jalan kebenaran. Karena itu, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan sungguh-sungguh, sukai perintah-perintah Tuhan, dan lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya semua yang baik akan Tuhan limpahkan dan akan mengikuti kita. Bajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Amin. Puji Tuhan.